Shalom, apa kabar adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus? Kakak selalu berharap dan doakan kalian sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua untuk kita membahas bab pertama, yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Silakan kalian ikuti slide sampai selesai ya. Kayak itu saja yang bisa kakak sampaikan. Selamat belajar, Tuhan Yesus berkati. Adapun tujuan dari pelajaran bab 1 ini nanti diharapkan agar siswa mampu menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, mampu menguraikan fungsi keluarga. Sedangkan yang ketiga, mampu mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, siswa juga mampu menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai Kristiani. Dan yang kelima, siswa menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga peserta didik. Silakan kalian berdoa dulu secara pribadi. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, dan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sekarang kita lanjutkan, kita membahas peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan, artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dengan kata lain, mereka sama dan sehakikat, namun diciptakan dengan fungsi yang berbeda agar saling mengasihi dan melengkapi. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan dan saling mendukung. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga atau proses terbentuknya keluarga. Apa itu keluarga Kristen? Keluarga yang mencerminkan kehidupan dengan berlandaskan kasih dan sikap takut akan Tuhan, serta meneladani kehidupan Tuhan Yesus sehingga menciptakan suasana Kristiani yang sejati dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Keluarga Kristen beribadah kepada Tuhan sebagai bagian pokok dari keberadaan keluarga Kristen. Beribadah kepada Tuhan berarti semua anggota keluarga berdoa dan melayani Tuhan setiap hari, sehingga semakin bertumbuh dalam cinta akan Kristus yang semakin mendalam. Ketekunan dalam doa dan usaha untuk mempertautkan diri dengan Kristus diperlihatkan dengan sangat jelas oleh keluarga-keluarga Kristiani jemaat perdana, ya, bisa dilihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan perjamuan secara bergilir dari rumah ke rumah. Melalui doa dan perjamuan bersama ini mereka sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan untuk berani
tampil beda di antara kelompok-kelompok jemaat lain pada waktu itu dan siap menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat di mana mereka hidup. Apa yang dikatakan Rasul Paulus mengenai keluarga Kristen? Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Karena Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi dan memimpin keluarga. Hal ini nampak ketika ia mulai menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Tampak ketidakmampuan keluarga mempelai karena kekurangan anggur. Namun ketika Tuhan Yesus turut campur tangan dan memberi pertolongan, mukjizat besar terjadi. Air berubah menjadi anggur. Demikianlah Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan, dan dosa-dosa. Hal ini merupakan rahasia ajaib dan mukjizat bagi keluarga Kristen, yaitu bahwa kehidupan keluarga Kristen akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Yang tidak lain adalah kesetiaan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Apa arti bagi keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman, pemimpin, dan sebagai kepala keluarga? Artinya bahwa seluruh anggota keluarga bertanggung jawab menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga. Setiap anggota keluarga Kristen perlu menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dengan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan dalam tindakan konkret. Mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keluarga merupakan fondasi penting dalam mendapatkan sumber kebahagiaan yang sejati. Karena Kristus merupakan satu-satunya sumber kebahagiaan keluarga Kristen. Apapun masalah dalam keluarga maupun pribadi, pergaulan dengan Tuhan akan memberi kebebasan dari persoalan dan anggota keluarga dapat menjadi saksi. Dari kesaksian tersebut dapat membawa manusia pada kesadaran nilai yang hakiki dari kekristenan. Kita masuk dalam pembahasan Allah dan keluargaku. Seorang anak yang berkembang menjadi remaja mempunyai dua dimensi kehidupan yang sedang dan akan dijalani, yaitu pertama, anak berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Dan yang kedua, ia akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu dipersiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarganya. Keadaan keluarga pada masa kini di lingkungan tempat kita berada terdapat banyak masalah dan pergumulan yang dihadapi. Angka perceraian yang meningkat, banyaknya kasus perselingkuhan, keluarga yang tidak memiliki anak, banyak anak yang hidup dengan orang tua tunggal, banyaknya anak dan remaja yang terjerumus dalam jebakan narkoba dan minuman keras karena sendi-sendi keluarga Kristiani yang hancur dan sebagainya. Keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari peranannya dengan cara memberlakukan nilai-nilai kehidupan, baik secara Alkitab maupun teologis, sehingga menjadi perpanjangan peranan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh.
pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Karena keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. 3. Keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya. Dan yang keempat, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Sekarang bagaimana melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga? Dalam keluarga Kristen ada hal yang khas berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi yang meliputi kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pembaharuan oleh Tuhan. Pengertian berkat Tuhan cakupannya sangat luas, bukan hanya sekedar uang atau hal material saja. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, banyak kebahagiaan, dan sebagainya. Kemudian pengampunan Tuhan diperlukan sebab tidak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini. Yang ketiga, pembaruan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Yang menjadi landasan atau dasar membangun keluarga Kristen berdasarkan Alkitab. Ya, kita dapat melihat Kejadian 2 pasal 24 dan juga Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kejadian 2 pasal 24. Pertama, meninggalkan ayah dan ibunya atau tanggung jawab. Sejak dilahirkan, anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi setelah memasuki rumah tangganya sendiri, seorang anak akan meninggalkan statusnya sebagai anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Lalu menjadi seorang suami atau istri dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Dan yang kedua, bersatu dengan suami atau istrinya. Tidak mengenal perceraian. Bersatu berarti tidak bisa dipisahkan, ibarat dua lembar kertas yang direkatkan menjadi satu. Kalaupun dipisahkan akan menjadi rusak. Hal ini berarti dalam keluarga Kristen tidak mengenal perceraian. Kemudian yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Tidak ada orang ketiga. Satu daging merupakan aspek hubungan seksual dalam pernikahan sebagai anugerah Tuhan. Namun di luar pernikahan adalah dosa. Sekarang coba simak video yang menceritakan tentang peristiwa pernikahan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Dalam teks ini menunjukkan cinta dan perhatian Tuhan Yesus yang begitu besar bagi keluarga. Ketika manusia menjadikan Tuhan sebagai pedoman dan dasar dalam hidup keluarga maupun pribadi, mukjizat yang besar akan banyak terjadi di tengah keterbatasan dan kekurangan manusia. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea.
Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Sampai di sini pembahasan bab 1 Tuhan pedoman keluargaku. Dari bab 1 ini dapat disimpulkan yang pertama, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, yaitu fisik, mental, psikis, spiritual, dan sosial, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Dan yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa dan menjadi kesaksian bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Sekarang masuk tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 3. Pertama, berikan 3 contoh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup dalam keluargamu. Pertanyaan yang kedua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Jelaskan maknanya.
Yang ketiga, deskripsikan keluarga Kristiani yang bahagia menurut pendapatmu. Itu saja, selamat mengerjakan. Kata ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.